Nggih. Monggo Dokter Suko. Nggih, matur nuwun Dr. Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Yusuf Wibisono, spesialis paru, konsultan. Yang saya hormati Dr. Catur Priambodo, Mars selaku moderator, dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan juga ini ada mahasiswanya ya? Oh, ada mahasiswanya. Dan para mahasiswa Fakultas Kedokteran yang saya cintai, saya banggakan. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa ketemu dalam kajian, apa istilahnya Dr. Catur? Karisma. Karisma ya? Yeah. Kajian seri Ramadan. Seri Ramadan ya. Yeah. Ini saya kira sangat bagus. Saya perlu beri apresiasi karena rutin selama 1 bulan penuh ya, tiap hari Rabu. Ini tentu bisa ditiru oleh fakultas lain ya, yang biasanya kalau kajian Ramadannya ya mungkin ya menjelang berbuka saja kan begitu. Kalau ini daring kan tidak pakai buka puasa di rumah sendiri-sendiri. Oke, saya backgroundnya pakai pengajian Ramadannya PP itu, karena memang baru tadi ya. Mulai kemarin sore. Mulai kemarin. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang etos kerja seorang Muslim yang tentu nanti kita kaitkan dengan kita yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah. Ya juga nanti mungkin karena kita kan juga calon-calon pemimpin ya, kita nanti juga saya sampaikan tentang bagaimana etos kerja seorang pemimpin itu. Mungkin PPT saya bisa ditampilkan ya. Oke, baik. Jadi etos kerja seorang Muslim ya. Etos kerja seorang Muslim mengandung pengertian, kalau ini menurut Ahmad Asifuddin ya dalam bukunya Etos Kerja Islami. Ini sebenarnya buku lama ya, buku tahun 2004 ya. Ini yang tapi saya kira definisinya masih cukup relevan gitu. Karakter atau kebiasaan manusia berkenaan dengan kerja ya, terpancar dari sistem keimanan akidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Di bagaimanapun kita sebagai seorang Muslim ya, kita itu ada apa ya, komitmennya di surat Al-An'am itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku kan itu. Ya semuanya kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman ya mesti kita niatkan ketika kita bekerja ya kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Mau jadi apa saja ya akhirnya ya ridho Allah yang kita cari. Nggak bisa kita ini mengkhianati tugas kita sebagai makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk betul-betul mengabdi kepadaku. Nah ini saya kira nanti kaitannya dengan etos kerja sebagai karyawan di Amal Usaha Muhammadiyah. Paradigmanya adalah paradigma mengabdi, bukan paradigma mencari gaji. Nah ini, ya gaji itu ya, tapi bukan tujuan utama kita kan.
Next, berikutnya. Nah, seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang merupakan bagian dari amanah ya, yang diberikan oleh Allah. Jadi kita ini bekerja ya itulah memang amanah yang diberikan oleh Allah. Mau jadi rektor, mau jadi dekan, mau jadi direktur rumah sakit, mau jadi dosen biasa, ya itulah amanah yang diberikan oleh Allah. Tentu Allah memberikan amanah ini ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah itu maha tahu. Kadang ada orang kalau diberikan amanah, saya pernah gini, punya cerita ya. Ini di Unmuh ya. Di Unmuh dulu itu ada karyawan yang saya kira pengabdiannya sudah luar biasa. Saya belum masuk itu dia sudah mengabdi. Nah, suatu saat ketika saya mengawali jadi rektor itu, saya berikan amanah sebagai salah satu kepala biru. Nah, kita berikan amanah. Ternyata dia dalam 3 bulan itu tidak mampu untuk melakukan tugas itu. Ya tujuan kita kan ingin memberikan penghargaan karena sudah lama bekerja. Nah, 3 bulan ya sudah, dia mau mengundurkan diri dari posisi jabatannya. Nah, akhirnya saya bilang, sudah, mungkin kamu tidak cocok di tempat ini, kamu cocoknya di tempat yang lain. Nah, saya pindah menjadi kepala biro yang lain, kan begitu. Tapi juga sama, 3 bulan juga tidak kerasan, kan begitu. Nah, ternyata memang 3 bulan dia mundur, nah dia merasa enjoy sebagai karyawan biasa. Nah, artinya mungkin ya Allah tahu sajane arek iki ngono gak ndak ada mampu kalau diberikan tugas sebagai seorang pemimpin kan begitu. Ya, akhirnya dia justru enjoy, dia justru merasa rileks ketika dia bekerja sebagai karyawan atau TKP biasa. Ini saya bilang aja enggak apa-apa. Contohnya Pak Kusaini itu. Pak Kusaini itu saya jadi rektor pertama. Lurus. Rektor periode pertama itu langsung saya jadikan kepala sekretariat rektor. Nah, ini kan luar biasa. Tapi ternyata dia sekarang lebih suka jadi ya bagian ngantar surat, bagian protokoler jemput tamu, bawa mobil, sebagai driver begitu. Nah, ya itu artinya ya memang mungkin Allah sudah melihat amanah ini tidak akan bisa karena mungkin dari sisi kompetensi dia tidak mampu. Nah, tentu ketika kita diberikan amanah oleh Allah ya kita harus bisa memberikan manfaat pada orang lain. Mau jadi dosen, mau jadi direktur, mau jadi dekan, rektor, harus bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, kalau bisa memberi manfaat pada yang lain, ya itulah saya kira amanah bisa kita jalankan dengan baik. Next, Pak. Nah, ini dimensi etos kerja. Ini kalau dalam ilmu tasawuf itu kan ada level ya, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, dan ada makrifat. Nah, yang paling rendah etos kerja yang dimensinya adalah dimensi syariat. Dimensi syariat, orang yang bekerja pada dimensi syariat ini ya dia bekerja ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, atau sesuai dengan syariat di mana dia bekerja, aturan yang di mana dia bekerja. Jadi dia datang jam berapa? Nah, kalau hari ini saya buat pengumuman selama bulan Ramadan, jam kerja jam 9 sampai jam 2. Nah, maka dia ikuti yaitu. Atau mungkin dia hanya berpaku pada tupoksi.
tugas pokok dan fungsinya apa. Oh, dia kalau disuruh bekerja yang tidak sesuai dengan tupoksinya, dia akan menghindar. Nah, maka dimensi atau kerja yang demikian adalah masih terpaku pada dimensi syariat, dimensi aturan. Ya meskipun dia ya tujuannya mencari ridho Allah, iya. Ya, tapi dia tidak pernah melakukan kesalahan apa. Yang penting pokoknya normanya bagaimana, aturannya bagaimana, regulasinya bagaimana, itu yang dia lakukan. Orang yang demikian mungkin dia akan stagnan. Tidak ada inovasi, tidak ada ya kreativitas kan begitu. Ya dia bekerja ya sesuai dengan aturan yang ada itu. Next. Nah, dimensi etos kerja, dimensi hakikat. Ini sudah mulai punya sadar. Jadi dia bekerja sudah mulai punya orientasi atau tujuan. Jadi saya nanti kalau kerja di amal usaha Muhammadiyah, ya misalnya begitu, maka tugas saya adalah mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Saya ingin mengabdi bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Ya, tapi masih butuh pengawasan. Jadi kalau betul-betul tidak diawasi, maka dia akan teledor. Karena ini belum keluar dari kesadarannya. Ini dimensi hakikat itu kan. Tapi dia tahu tujuannya itu apa. Jadi kalau ibaratnya dalam tasawuf itu kan kalau syariat itu ibaratnya adalah perahu atau kendaraannya. Kalau torikot itu adalah nakoda, ya, nakodanya. Nah kemudian kalau hakikat itu adalah pulau yang akan dituju oleh perahu itu. Nah kalau kemudian makrifat itu adalah pemilik pulau, kan begitu. Pemilik pulau yang akan dituju itu. Jadi kita secara syariat itu ya kita ini benda kan begitu ya. Ibaratnya seperti benda. Tapi kalau hakikat kita ini manusia yang sudah punya kesadaran. Kita sudah punya tujuan kan begitu. Nah, baru nanti perlu ditingkatkan lagi pada etos kerja. Dimensi yang ketiga adalah dimensi makrifat. Yang ketiga, next. Nah, jadi dimensi makrifat inilah adalah dimensi kita ini betul-betul sudah bekerja itu ya kita dasari dari kesadaran kita sendiri. Kita sadar betul kalau kita ini bekerja dalam rangka mengabdi di amal usaha Muhammadiyah. Kita ini sadar betul kalau kita ini untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah itu butuh inovasi, butuh kreativitas, butuh kerja keras. Nah, semuanya ini kita lakukan dengan kesadaran kita. Tanpa harus ada rektor, tanpa harus ada dekan, kita sudah kerja sesuai dengan kesadaran kita. Termasuk akreditasi saya kira juga sama. Kalau dimensi kita sudah dimensi makrifat ya tanpa harus diawasi, tanpa harus ditunggu ya tentu kita akan bekerja dengan kesadaran kita. Kita ingin target akreditasi misalnya B gemuk, kita ingin target akreditasi unggul. Ya, itu semuanya kita kerjakan dengan kesadaran kita. Mohon maaf ya. Misalnya kalau kita ini akreditasi nanti supaya dapat vakasi misalnya begitu. Wah, itu nanti levelnya masih dimensi etos kerja level dimensi syariat itu kan begitu.
Ya, jadi dimensi ma'rifat ini saya kira hal yang sangat penting untuk kita bangun, terutama ketika kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Bagaimana kita sadar betul untuk mengembangkan amal usaha itu, butuh kerja keras, butuh inovasi, butuh kreativitas, butuh tanggung jawab, yang semuanya itu adalah dari kesadaran kita. Next, Dr. Nah, ini 5 prinsip kerja seorang Muslim. Jadi 5 prinsip kerja seorang Muslim itu yang pertama adalah bersyukur ya. Jadi bekerja, beraktivitas, dan beramal soleh itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, ya tentu kita dapat bekerja itu kan ya kita bersyukur. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini banyak orang yang tidak bisa bekerja. Kita masih bisa sebagai dosen dengan kerja yang gaji yang tetap, tidak dikurangi. Kita sebagai dosen masih tetap bisa melakukan pekerjaan kita, diberikan kesehatan. Semuanya itu ya harus kita syukuri. Maka ketika kita bekerja ya prinsip pertama ya itu adalah implementasi dari rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Nah, dalam surat Syafa itu kan dikatakan, mungkin di slide-nya tercatur ya, Mas Operator. Next slide. Bekerjalah hai Daud untuk bersyukur kepada Allah atau kepadaku, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Oh, ini kan awake dhewe iki iso kerja ya, meskipun mungkin dari sisi gaji gak seberapa dibanding yang kerja di perusahaan-perusahaan lain kan begitu. Tapi satu sisi kita ini banyak melihat saudara-saudara kita yang tidak bekerja. Nah ini kalau kita ini kurang syukur ya, berarti kita ini kufur nikmat kan begitu. Oleh karena itu maka ya harus berterima kasih. Dan janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 kan dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmatku pasti akan aku tambah. Tapi jikalau kamu kufur terhadap nikmatku ya inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka bersyukur ini menjadi prinsip yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita ini melakukan kerja kita atau pengabdian kita, terutama di amal usaha Muhammadiyah. Next. Nah, yang kedua, berorientasi pada pencapaian. Saya kira outcome itu kan memang menjadi target kita. Visi misi itu adalah cara kita kan begitu, tapi ya output atau outcome itu yang menjadi target pencapaian kita. Nah, kita diajari oleh Allah dalam doa-doa kita dalam surat Al-Baqarah 201 itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Ya artinya apa yang kita lakukan ketika kita bekerja, maka ya kita orientasikan juga untuk ibadah yang tentu ini nanti dalam jangka panjang adalah untuk kemaslahatan kita di akhirat, untuk kebaikan kita di alam
akhirat. Nah, jadi kan kita ini pengennya ya enak di dunia juga enak di akhirat. Dapat surga dunia sekaligus nanti juga dapat surga di akhirat kan begitu. Atau paling enggak misalnya gak oleh tidak dapat surga dunia ya dapat surga di akhirat kan begitu. Tapi jangan sampai kita ini dunianya tidak dapat, tidak enak, akhiratnya ya tidak enak. Nah maka cobalah kita perbaiki orientasi ibadah kita niati yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, kerjaku, ya semuanya ini kita ya tujuan sebagai pengabdian kita kepada Allah. Nah, saya kira kalau niat kita seperti itu dan itu kita bangun dengan kesadaran kita, insya Allah di akhirat nanti kita juga akan mendapatkan kebaikan. Next, yang ketiga, orang yang bekerja, seorang muslim yang bekerja itu harus berkarakter al-qawiyyu al-amin. Jadi kuat dan dipercaya, bisa dipercaya. Jadi kalau orang bekerja itu, mohon maaf ya, sering lororon gitu, terus kemudian sering tidak masuk itu kan, ya apa ya, menjadi tidak sempurna kan begitu. Makanya di Muhammadiyah itu kan kalau kita ini bekerja di amal usaha Muhammadiyah, kita ini ngurusi persyarikatan, tidak hanya cukup pinter. Ya kober, pinter, kober, ya, kemudian benar dan seger. Itu. Jadi kalau pinter saja enggak cukup. Ya harus kober, meluangkan waktu. Jangan sampai kemudian tugas-tugas kita, bolehlah kita mungkin merangkap, ya seperti dokter catur, ya itu merangkap sebagai diri. Tapi kan tetap tahu kewajiban sebagai seorang dosen di fakultas. Dan jangan sampai kemudian karena kita harus bekerja di rumah sakit, tapi kemudian tugas kita sebagai seorang dosen untuk mendidik anak didik kita, mahasiswa kita, menjadi kita nomor 2-kan. Ya, ini enggak, paling enggak balance lah. Bagaimana kita memanage waktu kita. Nah inilah dibutuhkan al-qawiyyu. Kuat, seger. Ya. Nah kalau kemudian sering loro-loron gitu kan ya repot kita ini kan. Nah, tentu kita akan punya kewajiban bagaimana supaya kita ini tetap kuat, kita ini tetap sehat. Nah, supaya kita tetap bisa menjalankan amanah sebagai seorang dosen. Amanah sebagai apa saja. Dan lebih penting lagi adalah al-amin. Bisa dipercaya, benar kan begitu. Jadi pinter, kober, benar, seger. Nah, itu. Maka inilah yang dicontohkan oleh Allah bagaimana Nabi Syuaib ya untuk memilih orang yang bekerja ya yang kuat lagi dapat dipercaya. Inilah contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah orang yang kuat dan lagi dapat dipercaya yang kemudian menjadi daya tarik anak-anak Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa pun diangkat menjadi seorang menantu. Karena punya 2 syarat itu, al-qawiyyu dan al-amin. Al-qawiyyu merujuk pada reliability, dapat diandalkan. Juga berarti punya fisik dan mental yang bagus, punya emosional, intelektual, dan juga spiritual. Jadi artinya balance lah ya antara jasmani dan rohani itu.
Nah, sementara al-amin adalah integritas. Jadi saya kira penelitian siapa saja, mau yang McKinsey atau siapa, ya integritas itu menjadi hal yang nomor satu. Sekali tidak bisa dipercaya, ya seterusnya tidak akan bisa dipercaya. Maka seorang pemimpin untuk membangun trust, membangun kepercayaan dari anak buah ya harus al-amin, harus bisa dipercaya. Nah, kemudian yang keempat, berjiwa entrepreneur. Ya. Entrepreneurship itu kan berjiwa entrepreneur. Nomor 4, Dr. Jatri. Jadi orang yang punya prinsip pekerja seorang muslim itu adalah pekerja keras sih. Berjiwa entrepreneur itu kan pantang menyerah, terus mencoba hingga berhasil. Inilah saya kira yang coba kita bangun, membangun karakter atau jiwa entrepreneur di UM Surabaya. Maka saya sering saya sampaikan, ya betul, saya itu orang yang paling nggak suka dengan orang yang pesimis. Saya tuh harus bisa menjadi contoh. Kalau jadi orang itu harus selalu optimis. Gagal itu ya biasa. Gagal itu biasa. Tapi bukan kemudian gagal kita ini kemudian menjadi ngelukru. Kita menjadi putus asa. Jadi terus mencoba, dan terus mencoba. Jangan sampai kemudian. Dan saya yakin kalau kita ini kerja keras, Allah itu mesti tunjukkan jalan kepada kita. Jadi karena kalau kita tidak mau kerja keras, ya Allah tidak akan menunjukkan jalan yang sering saya sampaikan surat Al-Ankabut itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang mencari keridhaan Allah, fina. Nah, itu kan, fina itu jaminan kita ini akan ditunjukkan oleh Allah. Lanahdiyanahum, ya, kepada kamu. Subulana, jalan-jalan. Jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kesuksesan. Kalau saya itu begitu. Nah, artinya ya itu kalau kita ini belum ditunjukkan jalan, mungkin kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita ini belum bekerja keras. Kita ini belum berjiwa entrepreneur. Gitu. Ini kita alami di kampus UM Surabaya, saya kira juga sama. Karena ya kita pantang menyerah saja. Bayangkan kita dalam kondisi pandemi masih bisa membangun lab teknik, masih bisa membangun gedung pusat inovasi dan bisnis. Dan insya Allah kita teruskan dengan pengembangan-pengembangan yang lain. Nah, Fakultas Ilmu Kesehatan saya kira adalah contoh kalau saya bilang begitu. FIK itu fakultas yang sudah terakreditasi unggul. Itu ada 2 dan akreditasi A. Kan begitu. Ya ini yang, mohon maaf dulu yang kami bangun. Supaya dosen-dosennya itu pantang menyerah. Bertanggung jawab. Dan alhamdulillah prodi-prodi yang pertama kali, kemudian A, analis itu yang kedua, TLM, itu juga A. S1 itu yang memang prodi yang ketiga, tahun 2005. Nah itu juga sudah terakreditasi unggul. Jadi ini saya kira gambaran atau contoh bagaimana kita bekerja dengan pantang menyerah. Saya kira itu harus menjadi prinsip kita, berjiwa entrepreneur. Dan kita diberikan contoh bagaimana Siti Hajar alaihissalam yang kemudian dia bekerja keras ya, tanpa mengenal lelah,
untuk mencarikan minum Nabiullah Ismail alaihissalam yang merasa kehausan dalam kondisi yang masih bayi itu. Nah, ya alhamdulillah, maka Allah dengan tunjukkan caranya dengan apa nih orang Jawa itu ginjal-ginjalnya Nabi Ismail itu ya. Dan dari kaki Ismail yang kemudian nekan-nekan di tanah, muncullah sumber air Zam-Zam dan sekarang menjadi sumber mata air terbesar di dunia dan bisa memberikan ya kesejahteraan kepada jamaah haji ketika atau jamaah umroh ketika melaksanakan ibadah di tanah suci. Nah, ini prinsip yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah kerja cerdas ya. Yang kelima itu bekerja cerdas. Nah, tentu inilah yang tadi saya katakan orang bekerja ya tentu memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, kemudian juga keterampilan, punya perencanaan, dan mengerahkan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Mohon slide-nya. Yang nomor 5, Mas. Nah, jika etos kerja dipahami sebagai etika kerja, sekumpulan karakter, sikap atau mentalitas kerja, maka dalam bekerja seorang muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan. Maka ada istilah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, kerja cerdas ini saya kira ya bagian dari bagaimana kita membuat inovasi, bagaimana kita membuat kreativitas kan begitu. Inovasi itu kan apa ya, proses berpikir untuk mencari ide atau mencari solusi ketika menghadapi sebuah tantangan yang baru. Nah, kalau ada tantangan baru ya kita perlu kerja secara cerdas. Nah, next, Mas. Nah, ini itu tadi etos kerja sebagai seorang karyawan ya, seorang dosen. Nah, sekarang bagaimana etos kerja Islami seorang pemimpin? Nah, dalam bukunya Siagan ya, buku Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja dapat mempengaruhi perilaku dengan memotivasi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak agar dapat mencapai kinerja karyawan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini kita yang sudah diamanati jadi pimpinan, direktur, dekan, wakil dekan, kaprodi. Nah, kita ini ya harus punya kemampuan untuk mempengaruhi orang yang kita pimpin. Kita juga harus punya kemampuan untuk bisa memotivasi orang yang kita pimpin. Jadi jangan sampai kemudian pemimpin itu ngendoni. Kalau pemimpin itu ngendoni itu berarti etos kerja seorang pemimpinnya yang enggak bagus kan begitu. Jadi kan yang kita sering begitu. Kalau gini loh, kalau pemimpinnya ragu, mesti anak buah yang melok ragu. Ya, kalau pemimpinnya optimis, mesti anak buahnya juga akan ikut optimis. Nah, karena pemimpin ini panutan. Kalau pemimpin ragu, pemimpin itu pesimis, dia tidak akan punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena trust-nya itu kurang. Nah, kita akan bisa mempengaruhi orang lain kalau trust anak buah kita itu tinggi kepada kita.
Nah, kuncinya tentu dari karakter, dari kepribadian kita. Optimis apa tidak, ya. Kemudian pekerja keras atau tidak, jujur atau tidak, yang semuanya itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap orang yang kita pimpin. Nah, itulah etos kerja Islami seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ya tentu harus mengajak kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan. Tidak boleh ngelukro. Next, Mas. Nah, dilewati saja. Ini masih sedikit teori kepemimpinan. Next, Mas. Nah, ini ada dua pendapat mengenai asal-usul kepemimpinan. Jadi leaders are born. Ya. Pemimpin itu dilahirkan. Seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif karena dia dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Nah, ini kalau orang Jawa istilah apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni kan ada anak kiai yang mungkin ya sebenarnya dia mungkin sekolah nakal, kan gitu ya. Sekolah nakal tapi kok ya ketika bapaknya meninggal tiba-tiba dia sudah punya kemampuan untuk menjadi seorang kiai kan gitu. Coba itu Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Punya anak namanya Wahid Hasyim, punya anak namanya Yusuf Hasyim. Ya semuanya menjadi pemimpin. Wahid Hasyim punya anak namanya Abdurrahman Wahid. Yusuf Hasyim punya anak namanya Irfan Yusuf Hasyim. Jadi seolah-olah turun-temurun. Pemimpin dilahirkan dari seorang pemimpin. Soekarno melahirkan Megawati Soekarno-Putri. Kemudian Megawati melahirkan Puan Maharani, putrinya Megawati, kan begitu. Jadi seolah-olah ya memang betul dilahirkan. Nah, keyakinan di antara para bahwa jika seorang memang sudah didaktirkan menjadi pemimpin, terlepas dari perjalanan hidup yang bersangkutan tampil pada panggung kepemimpinan dan akan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Ini yang saya katakan tadi. Anak kiai itu ternyata mungkin dia enggak ketok ya, mohon maaf Kak Dayani begitu ya. Tapi ketika ayahnya meninggal, tiba-tiba dia punya kemampuan untuk itu. Ya mungkin enggak tahu ya. Untuk apa karena memang doa orang tuanya yang betul-betul mustajabah kan begitu. Nah, next yang berikutnya. Nah, leaders are made. Jadi pemimpin itu memang bisa dibentuk. Nah, apalagi dengan media sosial seperti sekarang ini, dari orang yang mungkin tidak apa-apa bisa dibuat menjadi apa-apa kan begitu. Dan ini era sekarang ini kan katanya era post-truth ya. Post-truth itu kan ya semuanya bisa direkayasa. Mau jadi pemimpin sebuah negara, semuanya bisa direkayasa. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang pengusaha kecil yang kemudian direkayasa step by step menjadi pemimpin sampai kemudian menjadi seorang top leader di negara besar seperti Indonesia ini. Tukang mebel.
pengusaha, bukan pengusaha besar kan begitu ya. Jadi bisa, namanya rekayasa kepemimpinan itu sekarang bisa. Nah, apalagi bisa dibentuk dalam bentuk mungkin latihan. Makanya dari kalau di ketentak TNI Polri itu kan ada Sesko, ada Sespim yang semuanya itu adalah bagaimana, atau Sespati, Sekolah Perwira Tinggi. Semuanya bagaimana untuk membentuk karakter kepemimpinan untuk jenjang yang lebih tinggi kan begitu. Tapi beda memang dengan pemimpin yang dilahirkan. Pemimpin yang dilahirkan itu biasanya karismanya luar biasa. Jadi kita lihat Pak Karno itu adalah pemimpin yang dilahirkan. Dia punya karisma yang luar biasa. Pak Habibie itu ya mungkin karena kecelakaan ya, dia menjadi seorang pemimpin kan begitu ya. Dia karismanya sangat kurang. Gus Dur itu sebenarnya luar biasa. Megawati itu sebenarnya luar biasa. Karena dia dilahirkan. Nah, kemudian ketika muncul pemimpin yang dibuat melalui rekayasa, maka wibawanya tidak terlalu kuat. Dia kali anak buah ya manut aja kan begitu. Nah, saya kira mencari pemimpin yang dilahirkan itu yang saya kira sangat bagus. Nah, apalagi kemudian dia memang dilahirkan sudah punya bakat kepemimpinan, kemudian ditempa dengan latihan-latihan kepemimpinan yang berjenjang. Saya kira akan menjadi pemimpin yang luar biasa sekaligus berkarisma kan gitu. Itu kalau Anies Baswedan itu kira-kira punya garis keturunannya AR Baswedan itu kan begitu ya. Nah, pemimpin kan. Oke, next. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Dalam menyelenggarakan amal usaha Muhammadiyah, itu tidak cukup hanya kepemimpinan yang biasa. Harus kepemimpinan yang berbasis pada spiritual. Jadi karena kadang-kadang ngurusi amal usaha Muhammadiyah itu kan tidak bisa dikalkulasi dengan rumus A tambah B jadi AB, atau 1 tambah 2 sama dengan 3, itu kadang-kadang ada seperti itu. Ada sisi-sisi spiritual yang memang harus betul-betul kita miliki supaya kita bisa menjalankan amanah sebagai penyelenggara amal usaha Muhammadiyah itu lebih baik kan gitu. Nah, sejatinya manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh Allah dari 2 unsur fundamental sekaligus, yaitu material dan non-material. Saya kira fisik ya, dan yang non-material adalah spiritual. Kekuatan interpersonal dan intrapersonal termasuk kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh kapasitas spiritual. Yang terus Mas, terus ya. Manusia bukan saja makhluk yang berdimensi spiritual, bahkan spiritualitas itu melekat kuat, bahkan menyatu dengan kemanusiaan manusia itu sendiri. Terus. Seiring dengan semakin beratnya persoalan kehidupan di masa depan atau tantangan kepemimpinan di masa depan, kita semakin memerlukan kekuatan iman yang lebih mendalam, membutuhkan kemantapan, keyakinan, dan kesabaran.
optimisme yang lebih kokoh, empati serta keberanian mengambil risiko terukur yang bertambah baik. Nah, next. Terus. Nah, otot-otot spiritual itu lemah, manusia lemah dan tidak bertenaga karena dua hal. Ya, yang pertama tidak mengkonsumsi gizi atau vitamin spiritual yang memadai, avitaminosis spiritual. Nah, kurangnya latihan bagi tumbuh kembangnya otot-otot spiritual kita dengan baik. Nah, artinya apa? Kalau saya itu jadi pemimpin, itu yo ibadah itu ya kudu apik kan begitu loh kalau saya itu. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah dari sisi kualitas dan juga dari sisi kuantitas. Jadi kalau ibadah kita bagus dari sisi kuantitas dan kualitas, ya itulah vitamin spiritual kita. Nah, kalau orang sandaran hidupnya dekat dengan Allah, kemudian dia sandaran hidupnya sangat kuat dengan Allah, maka dia akan menjadi orang yang confidence, percaya diri. Dia akan menjadi orang yang siap menghadapi tantangan. Dia akan menjadi orang yang selalu optimis. Paling kita ini kan begini ya. Pokoknya selama singgahi menungso kan begitu. Selama yang membuat manusia itu akan bisa kita kalahkan. Nah, permasalahannya kan kita ini avitaminosis spiritual. Mungkin yang wajib-wajib ya kita lakukan. Ya sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, iya. Tapi kan banyak ibadah-ibadah sunnah. Sholat tahajud, sholat duha, sedekah, baca Quran. Itu adalah vitamin-vitamin spiritual yang mungkin ya kita anggap biasa. Nganggapnya kita itu kan sunnah kan begitu. Yang penting wajib tak lakoni, gak apa-apa kan begitu. Bukan, kita ini butuh vitamin spiritual itu. Coba Bapak Ibu nanti rasakan. Kalau orang yang misalnya tahajudnya tekun apa, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga banyak dan berkualitas. Ya insya Allah lah. Kalau misalnya dia menjadi pemimpin, ya akan menjadi pemimpin yang tangguh. Pemimpin yang confident, percaya diri. Pemimpin yang selalu optimis. Nah, tapi kalau kurang vitamin spiritual, ya bisa saja kita ini menjadi peragu. Nah, apalagi kalau pemimpin yang bukan dari yang dilahirkan kan gitu ya, pemimpin yang menghadapi tantangan yang berat biasanya akan ngelukur kan. Nah, makanya bagaimana kita harus meningkatkan vitamin spiritual, ya tentu dengan beribadah tadi. Jangan hanya yang wajib, yang sunnah. Kita mungkin tidak bisa melakukan ibadah sunnah itu bersama. Ada orang yang mungkin ahli puasa Daud. Ada orang yang mungkin ahli tahajud. Ya. Gambarannya apa ya? Ketika Bilal itu kan, wahai Bilal, aku dengar terompamu di surga kan. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kamu lakukan Bilal? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini membiasakan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Ini amalan khusus yang dilakukan.
Nah, mungkin kita ini juga bisa melakukan itu. Di samping yang wajib, punya amalan-amalan khusus itu. Yang kuat puasa Daud, ya silakan. Yang kuat puasa Senin Kemis, silakan. Yang kuat tahajudnya, ya silakan tahajud. Itu jadikan kebiasaan rutin. Yang kuat di sholat duha, ya silakan. Jarang ada yang kemudian tahajud kuat, kemudian puasa Daud kuat, kan begitu. Itu jarang, mungkin ada satu dua, tapi saya kira kita harus punya satu amalan khusus yang ya orang yang ahli sedekah juga gitu, lakukan sedekah. Nah, itu vitamin spiritual yang memang akan bisa memperkuat otot-otot spiritual kita, menjadi tangguh, menjadi al-qawiyyu, menjadi kuat, menjadi bisa dipercaya, al-amin, menjadi orang yang confident, yang optimis, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Next, Mas. Nah, ini energi seorang pemimpin yang jauh dengan Tuhan dibanding yang dekat dengan Tuhan, atau energi spiritual itu berubah secara logaritmis, eksponensial. Ya, artinya kalau energi spiritualitasnya bagus, ya dia akan menunjukkan kemampuan yang luar biasa dari berbagai aspek yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau dia jauh dengan Tuhan, ya mesti akan banyak unsur-unsur negatif yang dia miliki, ya pesimis, peragu, ya, atau mungkin lari dari medan perang, lari dari medan laga, kan begitu. Nah, ini yang saya kira ada perbedaan yang sangat jauh. Pemimpin yang jauh dengan Tuhan, pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Atau yang jauh dengan Allah dengan yang dekat dengan itu akan berbeda. Wajar jika pemimpin yang memiliki basis spiritual mempunyai energi yang luar biasa untuk membawa organisasi mencapai visi misinya. Erdogan itu saya kira beda lah. Ya. Dia punya energi spiritual yang luar biasa. Next. Nah, ini adalah implementasi spiritual leadership di amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, next, Mas. Kita harus yakin dengan the power of faithful, dengan kekuatan iman. Kekuatan pengaruh kepemimpinan itu akan sangat bergantung pada kekuatan keyakinan. Ini bergantungnya pada kekuatan keyakinan iman seseorang pada Tuhan. Ya, contohnya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan yang kita pernah dengar cerita, mau ke Banyuwangi, kan begitu. Nah, itu sudah di warning oleh para preman. Nah, sampai Kiai Dahlan yang Banyuwangi, kan begitu, maka akan saya bunuh, kan begitu. Nah, ini contohnya Pak Amin Rais ya. Ini contohnya Pak Amin Rais. Yang cerita adalah almarhum Pak Sugeng. Pak Amin ini orang yang ahli sholat malam. Pak Amin ini orang yang ahli puasa Daud. Zaman rame-ramenya
Gus Dur digulingkan waktu itu. Pak Amin itu kan mau pergi ke Madura, ke Pamekasan. Kalau nggak salah mau ke Pondok Peragaan atau apa itu yang basisnya Partai Bulan Bintang itu. Nah kemudian almarhum Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron itu kan ngancam. Kalau sampai Amin Rais, ya, Amin Rais nanti ke Bangkalan, maka akan kita dicegat ya, karena belum ada Suramadu waktu itu, di Kamal. Kalau ketemu pasti akan kita bunuh kan begitu. Nah waktu itu Pak Amin, ada Pak Prof. Fasih, di rumahnya Pak Sugeng ya, almarhum juga di Kertajaya. Nah, Pak Amin tidak takut dengan ancaman itu. Tapi Pak Amin juga harus punya cara yang cerdas. Maka kalau nggak salah diusulkan oleh Pak Sugeng supaya Pak Amin naik sepeda motor dengan menggunakan helm, ya, dengan menggunakan helm. Nah, karena di Bangkalan Kota sudah disiapkan mobil untuk mengangkutkan, sementara yang menghadang ini kan semuanya di Pelabuhan Kamal waktu itu. Pikiran mereka mesti Amin Rais naik mobil, kan begitu. Nah, ternyata Pak Amin naik sepeda motor. Jadi karena naik sepeda motor pakai helm, ya orang tidak curiga. Nah, akhirnya loloslah Pak Amin. Wah, ternyata setelah ya lama sudah mulai reda kan Fuad Amin bilang begini kan itu. Orang sakti itu Amin Rais itu. Orang sakti itu Amin Rais. Padahal sudah kita hadang dengan ribuan orang untuk mencari dia, menghadang di kamar. Tapi dia bisa menghilang kan begitu. Nah, bukan menghilang, ini kan cara cerdas kan. Tapi kalau misalnya Pak Amin tidak punya kekuatan iman ya Pak Amin akan takut kan gitu. Tidak akan mungkin dia berani Pak Amin berangkat ke Pamekasan. Karena ancamannya sudah orang dengan menggunakan pedang, dengan celurit atau senjata-senjata tajam lainnya. Nah, jadi kekuatan iman ini juga akan sangat mempengaruhi kepemimpinan. Ya saya kira termasuk personality kita saya kira juga sama. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan ya kita punya kekuatan khusus, punya keberanian yang luar biasa. Next. Mas. Nah, ini saya kira integritas yang untuk saya katakan tadi, integritas itu menjadi kunci untuk membuat trust atau kepercayaan orang lain kepada kita tinggi, ya maka kita harus punya integritas. Next, Mas. Nah, ini amanah, saya kira amanah menjadi pemimpin amanah itu ya memang menjadi kunci. Jangan sampai kita ini menjadi pemimpin yang munafik ya. Ayatul munafikun salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Ciri orang munafik itu ada 3, kalau dia berkata pasti dusta, kalau dia berjanji pasti mengingkari, kalau diberikan amanah pasti dia akan mengkhianati. Nah, atau mungkin dalam surat Al-Mu'min itu kan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'uf. Orang yang beriman itu adalah orang yang dia memegang janji dan amanah yang dia tunaikan. Inilah kekuatan dari amanah. Dan orang amanah itu insya Allah akan ada kekuatan terselubung di dalam dirinya. Next.
Nah, burung itu, kebablasan itu. Nomor 4 itu. Nomor 4. Nah, self leadership, kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka bulan Ramadan ini adalah cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi bulan training, jadi bulan apa ya, untuk mengevaluasi diri kita. Ketika seorang pemimpin dikuasai hawa nafsu, maka tidak ada yang dapat mengendalikannya selain dirinya sendiri. Jadi kalau pengen jadi pemimpin yang bagus, ya harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kalau tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akan sangat sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Next Mas, agak cepat ya waktu ini mau. Ini the power of syukur. Saya kira tadi sudah saya jelaskan. Terus the power of character. Pemimpin hebat haruslah berkarakter. Kata lain dari akhlak, moral, dan budi pekerti. Ya harus punya akhlak yang baik, moral yang baik, budi pekerti yang baik. Pemimpin juga mentoloan. Gak oleh pemimpin itu mentoloan karo anak buah kan begitu. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang saya kira juga harus kita miliki. Gampang tersentuh itu saya kira juga karakter yang baik dari seorang pemimpin. Bukan terus al-qawiyyu al-amin, tapi juga harus ada sisi lembutnya kan begitu. Sisi cinta yang itu juga bagian dari kekuatan dari karakter seorang pemimpin. Next. Nah, ini the power of communication. Kalau kita ini ingin bisa mempengaruhi orang lain, ya harus punya kemampuan untuk komunikasi. Jadi komunikasi yang sering saya sampaikan ada tidak hanya speaking tapi juga harus listening ya, juga komunikasi tidak hanya berbicara saja tapi juga harus punya kemampuan untuk mendengar. Mendengar dalam arti to listen bukan to hear. Sama-sama mendengar tapi kalau to hear itu kan ya gelem ngrungokno tapi dilepokno kuping tengen mlebu kuping kiwa. Tapi kalau to listen itu kan ya kita harus rapi betul ya. Mungkin masukan orang lain kan gitu. Nah, itu adalah juga bagian dari komunikasi. Tapi wajadilhum billat wal mauidzatil hasanah. Kemampuan berkomunikasi yang baik itu juga diperlukan. Maka calon-calon pemimpin belajarlah public speaking. Belajarlah berkomunikasi di hadapan orang banyak. Ini penting. Kalau kita ini, mohon maaf, public speaking kita agak kurang ya, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain juga berkurang. Nah, ini penting. Jadi tetap harus dilatih. Karena komunikasi ini punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain sekaligus mengantarkan kesuksesan kita sebagai seorang pemimpin. Next. Oh, kembali. Nah, the power of connection. Kepemimpinan yang hebat itu dibangun di atas hubungan yang kuat. Jaringan itu kudu akeh. Nah, gitu. Pemimpin itu kalau nggak punya jaringan ya jago kandang itu kan gitu. Jaringannya harus banyak lah, harus banyak supaya kita ini bisa mengembangkan institusi kita. Ya, dengan siapa saja.
di mana saja. Nah, kita harus sadar betul adalah ada kekuatan jaringan yang dengan jaringan yang kita miliki. Terakhir, next. Terakhir, Mas. Nah, ini the power of smile. Kekuatan senyum itu kan begitu. Kita pasumuka fi wajhi akhi khalaqa sadaq. Senyum balik mas, dikembalikan mas. Senyuman sepenuh hati yang keluar dari sang pemimpin dekat dengan Tuhannya yang tetap tersenyum menghadapi kepemimpinannya. Jadi seberat apapun seorang pemimpin ya harus tetap tersenyum kan begitu. Gak oleh merengut, gak oleh. Jadi smile. Saya kira tabassumuka fi wajhi akhi khalaq sadaqah. Senyum manis pada semua orang itu adalah sedekah. Nah, karena ini sedekah maka sering-seringlah tersenyum. Asal jangan senyum sendiri di rumah kan begitu. Atau di jalan. Tadi dikira orang gila gitu ya. Jadi jangan dikira kalau Pak Harto itu kan raja senyum ya. Pak Harto itu smile. Tapi smile-nya Pak Harto itu kekuatannya luar biasa. Susah diprediksi kan gitu. Tapi kalau kita ini senyum kita ya memang ya bisa dilihat lah senyum tulus dengan tidak itu. Jadi kita ini Pak Suko ini yang dulu ya kan ya senyumnya memang tulus kan begitu. Tapi juga ada yang ikut senyumnya kepaksa. Senyum kepaksa itu ya seperti mungkin pramugari ya atau mungkin orang-orang yang bekerja di biro jasa ya memang harus dipaksa untuk smile, untuk tersenyum. Nah, mudah-mudahan kita bukan menjadi orang yang tersenyum karena terpaksa, tapi betul-betul senyum sepenuh hati kita. Yang itu saya kira bagian dari human relation kita untuk membangun hubungan dengan orang lain. Saya kira itu Dr. Catur beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dan introspeksi untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.